Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Kisah yang berjudul Jaga Rumah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kamis sore itu Sidoarjo sedang panas-panasnya. Suara kipas angin di kamar kosku yang berderit seolah sedang meratapi nasib kami yang belum juga dapat kiriman orang tua di akhir bulan. Aku Panji, sedang rebahan sambil main game di HP, sementara Doni dan Ardi asik berdebat soal siapa yang harus beli galon. Di tengah perdebatan yang tidak berujung itu, pintu kamar diketuk pelan. Tidak biasanya. Doni dan Ardi masuk lebih dulu dengan senyum yang menurutku terlalu lebar. Jenis senyum yang biasanya berarti mereka baru saja menemukan warung kopi yang bisa ngutang. Tapi di belakang mereka, Bayu menyusul dengan wajah yang kontras, tegang, pucat, dan berkeringat dingin meski cuaca sedang panas. "Rek, aku butuh bantuan banget," buka Bayu tanpa basa-basi. Suaranya serak, matanya tidak fokus. "Besok Jumat sampai Minggu aku sekeluarga harus ke Magelang. Ada urusan mendadak, mbahku sakit keras." Kami bertiga terdiam. Bayu adalah teman baik kami. Bapaknya Pak Heru adalah sosok pejabat daerah yang sangat rendah hati. Seringkali kalau kami main ke rumah besarnya di komplek perumahan elit itu, kami disuguhi makanan enak, bahkan kadang dibekali uang bensin. "Terus masalahnya apa, Bay?" "Ya berangkat saja, semoga mbahmu cepat sembuh," saut Ardi santai. Bayu meremas tangannya sendiri. "Masalahnya, rumah gak boleh kosong. Sama sekali nggak boleh. Satpam komplek memang ada, tapi bapakku pesen harus ada yang nunggu di dalam. Tolong ya, hitung-hitung liburan gratis, kulkas penuh, wifi kencang, PS5 baru juga ada di ruang tengah. Yang penting rumah aman dan kalian di sana." Doni langsung matanya berbinar. "Wah, PC spek dewa di kamarmu boleh dipakai juga nggak?" Bayu mengangguk cepat. "Apa saja boleh, makan apa saja, pakai apa saja. Tolong ya. Aku nggak tahu harus minta tolong siapa lagi yang bisa dipercaya." Melihat wajah Bayu yang memelas, rasa setia kawan kami langsung naik ke permukaan. Siapa yang tega menolak permintaan teman yang sedang kesusahan? Apalagi imbalannya adalah fasilitas rumah mewah selama 3 hari. "Ya sudah, aman itu Bay, gampang. Rumahmu kan di komplek elit. CCTV di mana-mana, pagar tinggi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Paling cuma takut kalau cemilannya kurang," candaku sambil menepuk bahunya. Doni dan Ardi ikut tertawa. Suasana mendadak cair. Kami mulai membayangkan akhir pekan yang mewah. Mandi air panas, nonton film di layar lebar, dan makan enak tanpa perlu memikirkan sisa saldo di ATM. Namun saat Bayu berpamitan dan melangkah keluar dari kamar kos, aku sempat menangkap tatapan matanya yang aneh. Ia menatap ke arah sudut kamar, lalu beralih padaku dengan pandangan yang sulit diartikan. Seperti orang yang sedang merasa sangat bersalah. Begitu deru motornya menjauh, hening tiba-tiba turun menyergap. Entah karena kipas angin di kamarku mendadak mati atau apa, tapi ada sesuatu yang dingin, seperti es yang diletakkan di tengkuk, merayap perlahan di punggungku. "Kok tiba-tiba hawanya gak enak ya?" "Alah Ji, itu mah saking senengnya kamu mau jadi orang kaya 3 hari. Celetuk Ardi sambil mulai mengemas baju dalam tas. Aku mencoba tertawa, tapi perasaanku tidak bisa bohong. Ada sesuatu yang janggal dari nada bicara Bayu tadi. Rumah harus ada yang nunggu. Kenapa harus di dalam? Kenapa tidak cukup dengan satpam? Tapi saat itu logika kalah oleh keinginan untuk senang-senang. Aku tidak tahu bahwa sore itu adalah terakhir kalinya aku merasa tenang sebelum terjebak dalam teror yang tidak masuk akal. Jumat pagi tepat jam 6:30, Sidoarjo masih diselimuti kabut tipis yang bercampur polusi pabrik. Kami bertiga sudah nangkring di depan gerbang hitam menjulang
sebuah rumah di komplek perumahan pejabat yang asri. Pohon-pohon perindang di kanan kiri jalan komplek membuat suasana terasa adem. Tapi entah kenapa sunyinya itu terlalu menekan, seperti ada ribuan mata yang mengintip dari balik tirai jendela tetangga yang tertutup rapat. Gila, rumahnya Bayu emang nggak ada obat. Gumam Ardi sambil menatap pilar-pilar beton yang kokoh. Ini kalau kita main petak umpet, seminggu juga nggak bakal ketemu. Pintu kayu jati berukir itu terbuka. Bapak Bayu, Pak Heru, muncul dengan wajah sumringah, namun ada gurat kelelahan di matanya. Beliau langsung menyambut kami dengan pelukan hangat, seolah kami ini keponakan yang sudah lama tidak jumpa. Terima kasih ya anak-anak, Bapak jadi tenang ninggalin rumah kalau ada kalian. Kulkas sudah Bapak isi penuh, ada daging, sayur, buah-buahan, TV, komputer, PS, pakai saja sepuasnya. Oh ya, pohon mangga sama kedondong di belakang lagi lebat-lebatnya. Kalau mau rujakan, petik saja, jangan sungkan. Anggap rumah sendiri. Kami mengangguk-angguk kegirangan. Siapa yang tidak senang ditawari fasilitas hotel bintang 5 secara gratis? Doni bahkan sudah mulai melirik ke arah dapur, membayangkan rendang atau minimal ayam goreng yang tersimpan di kulkas 2 pintu itu. Namun sebelum mereka benar-benar masuk ke dalam mobil, Bayu menarik kami bertiga ke teras samping, wajahnya kembali tegang. Suaranya dipelankan seolah tidak ingin bapaknya mendengar. Rek, tolong diingat-ingat ya, pesan ini penting, bisik Bayu. Matanya menatap kami satu persatu dengan tajam. Pertama, setiap sore sebelum maghrib, pastikan semua lampu teras dan lampu kebun sudah menyala. Jangan sampai telat meski semenit. Matikan lagi besok paginya kalau sudah terang. Oke, gampang itu Bay. Otomatisasi manual lah, canda Doni. Bayu tidak tertawa. Kedua, lampu kamar mandi di lantai bawah dan dekat dapur itu jangan pernah dimatikan malam hari, biar nyala terus. Dan yang paling penting, ia menunjuk ke arah pohon mangga besar di sudut halaman belakang yang rimbun. Kalau ada daun-daun kering jatuh di bawah pohon itu, sapu saja, kumpulin di satu sudut. Tapi jangan sekali-kali kalian bakar. Ingat, jangan dibakar. Kenapa emangnya Bay? Takut polusi ya? Tanya Ardi heran. Bayu terdiam sejenak menelan ludah. Pokoknya jangan, asapnya gak bagus buat kesehatan lingkungan sini. Titip ya Rek. Mobil Fortuner hitam keluarga Bayu perlahan bergerak, meluncur halus meninggalkan halaman, lalu menghilang di tikungan komplek. Begitu gerbang otomatis tertutup dengan suara klik yang berat, suasana mendadak berubah. Rumah yang tadinya terasa hangat karena kehadiran Pak Heru, tiba-tiba terasa hampa. Udara di dalam ruangan luas itu terasa sangat diam, jenis diam yang membuat telingamu berdenging. AC pusat berdengung pelan. Namun suhu di ruang tamu ini terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah tembok-tembok marmer ini menyerap semua panas tubuh kami. Kok sepi banget ya? Celetuku mencoba memecah kesunyian. Ya iyalah Ci, rumah segede gaban isinya cuma kita bertiga. Udah, jangan bengong. Ayo pindahin barang ke atas, terus kita cek kulkas, seru Doni sambil berlari ke dapur. Ardi tertawa dan mengikutinya. Tapi aku masih berdiri di ruang tamu, menatap foto keluarga Bayu yang terpajang besar di dinding. Di foto itu mereka semua tersenyum, tapi bayangan pohon mangga di belakang mereka yang tertangkap kamera secara tidak sengaja terlihat seperti siluet tangan raksasa yang sedang berusaha merengkuh atap rumah. Aku menggelengkan kepala mencoba membuang pikiran konyol itu. Ini rumah pejabat Panji, bukan setting film horor murahan. Tapi di lubuk hati yang paling dalam ada satu pertanyaan yang mengusik. Kenapa daun pohon mangga itu tidak boleh dibakar? Malam pertama pun tiba. Setelah seharian dimanjakan dengan wifi kenceng dan sesi main game yang tidak habis-habis, suasana rumah mulai berubah ketika sang surya tenggelam di ufuk barat. Sesuai amanah Bayu, kami segera menyalakan seluruh lampu. Teras depan jadi terang benderang. Kebun samping juga sudah disinari lampu sorot yang membuat bayangan daun-daun bergerak-gerak ditiup angin. Sekitar jam 7 lewat, perut kami mulai berontak. Ardi yang memang paling jago masak di antara kami langsung mengambil alih dapur. Aroma capcay yang segar dan nasi goreng dengan bumbu bawang yang kuat mulai memenuhi ruangan.
Doni asik menonton TV di ruang santai, kakinya diangkat ke atas meja marmer. Benar-benar menikmati fasilitas orang kaya. Ci, asli, kalau tiap minggu disuruh jaga rumah kayak gini sih, aku mau banget. Seru Doni sambil tertawa. Matanya tidak lepas dari layar TV 65 in itu. Aku hanya tersenyum sambil memainkan HP. Namun di tengah kenyamanan itu, tiba-tiba kandung kemihku terasa penuh. Aku ke belakang bentar ya. Mau ke toilet? Aku berjalan menuju toilet yang letaknya sedikit menjorok ke belakang, dekat dengan area dapur dan pintu yang menuju ke teras belakang. Begitu aku masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu, suasana mendadak sunyi. Hanya ada suara tetesan air dari keran yang belum rapat. Saat itulah aku mendengarnya. Suara halus tapi nyaring. Aku terdiam sejenak menahan nafas. Suara itu terdengar dari balik dinding toilet, tepatnya dari arah teras belakang. Kedengarannya seperti suara anak ayam yang baru menetas, tapi jumlahnya bukan cuma 1 atau 2. Suara itu riuh sekali, bersautan seolah-olah ada puluhan bahkan ratusan anak ayam yang sedang berkumpul di sana. Aneh, masa jam segini anak ayam masih bangun? Mana riuh banget lagi. Aku buru-buru menyelesaikan urusanku dan keluar dengan perasaan sedikit tidak enak. Di dapur, Ardi sedang asik mengaduk nasi goreng. Dik, kamu dengar suara ayam gak? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Ardi berhenti mengaduk, ia diam mendengarkan sejenak. Suara ayam? Nggak ada, cuma suara TV si Doni tuh yang berisik. Bukan di belakang sini suaranya cip-cip rame banget. Coba deh dengerin. Ardi meletakkan sodetnya lalu berjalan ke arah pintu belakang yang terkunci. Kami berdua terdiam, dan benar saja suara itu kembali terdengar. Suaranya semakin cepat, semakin keras, dan seolah-olah kaki-kaki mungil mereka sedang berlarian di ubin teras belakang. Ardi malah tertawa kecil. Alah, paling tetangga punya ternak ayam terus ada yang kabur dikejar luwak atau kucing. Namanya juga rumah gede, belakangnya masih banyak lahan kosong mungkin. Udah jangan parno, mending makan. Nih, udah matang. Tapi aku tidak bisa tertawa. Suara itu tidak terdengar seperti ayam normal. Ayam biasanya diam kalau malam, atau paling tidak suaranya akan menjauh kalau mereka berlari. Tapi suara cip-cip ini tetap konsisten di tempat yang sama. Seolah-olah mereka sedang mengerumuni sesuatu, tempat di balik pintu belakang kami. Don, sini makan, teriak Ardi memanggil Doni. Kami bertiga akhirnya berkumpul di meja makan. Doni makan dengan lahap, tapi aku terus-menerus melirik ke arah pintu belakang. Suara anak ayam itu belum berhenti, malah suaranya kini terdengar semakin dekat. Seolah paruh-paruh kecil mereka sedang mematuki bagian bawah pintu kayu itu. Ci, makan tuh nasi gorengnya, keburu dingin, tegur Doni. Kenapa sih? Muka kamu kayak habis lihat tagihan semesteran aja. Kalian gak ngerasa aneh? Suara ayam itu kok gak berhenti-berhenti ya? Tepat saat aku menyelesaikan kalimatku, suara cip-cip itu mendadak hilang. Hening total, tapi keheningan justru terasa lebih mengerikan daripada suara berisik tadi. Udara di dapur mendadak terasa pengap dan bulu kuduku berdiri tanpa permisi. Kami bertiga saling pandang dan kali ini Ardi pun berhenti mengunyah. Hening yang tiba-tiba itu justru membuat jantungku berdegup lebih kencang. Kami bertiga terpaku di meja makan. Sendok masih menggantung di udara. Ardi mencoba berdehem ingin mencairkan suasana yang mendadak beku. Nah kan, sudah hilang. Paling cuma kedak. Suara hantaman keras menghantam pintu depan. Bunyinya bukan seperti ketukan orang bertamu, tapi seperti seseorang yang menabrakkan seluruh berat badannya ke kayu pintu yang kokoh itu. Kami bertiga melonjak dari kursi. Doni yang secara fisik paling besar refleks menyambar gagang sapu di dekat kulkas. Siapa itu? Kurang ajar banget. Kalau rampok kita ajar bareng-bareng, seru Doni meski suaranya sedikit gemetar. Kami berlari menuju ruang tamu. Doni dengan berani memutar kunci dan membuka pintu lebar-lebar. Kosong, hanya ada angin malam Sidoarjo yang kering dan dingin menyusup masuk, menerbangkan beberapa lembar gorden sutra di ruang tamu. Di luar lampu taman menyala terang, menunjukkan halaman yang sunyi senyap. Tidak ada bayangan orang lari, tidak ada suara pagar dibuka.
benar-benar hampa. Kucing mungkin Don, gumam Ardi mencoba logis. Walau wajahnya sudah sepucat kertas HVS. Kucing macam apa yang bisa bikin suara segede itu, Dik? Itu tadi kayak pintu mau jebol loh. Bantah Doni sambil menutup kembali pintu dan menguncinya rapat-rapat. Kami kembali ke meja makan dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Nafsu makan yang tadi meluap-luap kini menguap, entah kemana. Doni mencoba mencuci piring sendirian di dapur untuk menenangkan diri. Sementara aku dan Ardi duduk tidak jauh darinya, masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Tiba-tiba Doni mematung di depan wastafel, tangannya yang masih berlumur sabun gemetar hebat. Rek, suaranya nyaris berbisik. Kenapa lagi Don? Tanyaku mulai ikut panik. Suara ayam tadi muncul lagi, tapi kali ini ramai banget di belakang pintu ini. Doni menunjuk pintu dapur yang menuju ke arah pohon mangga. Terus dengerin deh. Kami mendekat. Benar saja suara cip-cip itu kembali riuh, tapi ada suara tambahan yang membuat darahku berdesir. Suara kuku yang mencakar-cakar permukaan pintu kayu. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat kecil namun sangat banyak sedang berusaha memanjat pintu itu. Buka Ci, cek aja daripada penasaran, tantang Ardi, meski dia sendiri berdiri dari belakang. Aku memberanikan diri dengan satu sentakan. Aku buka pintu belakang. Sekali lagi tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan kebun yang disinari lampu sorot pucat. Tapi saat aku hendak menutup kembali pintu itu, sebuah aroma menusuk hidungku. Bukan bau bangkai, bukan bau sampah, tapi aroma biji kopi yang sedang digoreng di atas wajan tanah liat. Sangat kuat, sangat harum, namun sangat salah karena ini sudah jam 10 malam. Bau kopi. Siapa yang goreng kopi malam-malam di komplek kayak begini? Loh iya, harum banget. Tapi kok aromanya makin lama makin sangit ya? Kayak kopi gosong. Kami bertiga berdiri di ambang pintu, menghirup udara malam yang kini dipenuhi bau kopi yang pekat. Bau itu tidak datang dari dapur kami, tidak juga dari rumah tetangga. Bau itu seolah-olah muncul dari udara kosong di tepat di hadapan kami. Tunggu, sela Doni, wajahnya kini benar-benar pucat pasi. Ibuku pernah bilang kalau malam-malam ada bau kopi goreng atau masakan enak padahal nggak ada yang masak. Itu tandanya mereka lagi punya hajatan. Tepat setelah Doni bicara begitu, bau kopi itu mendadak berganti menjadi bau amis yang luar biasa menyengat, dibarengi dengan suara cekikikan halus dari arah atas pohon mangga. Kami tidak menunggu lebih lama lagi. Pintu belakang aku banting sehingga tertutup dan kami langsung lari tunggang langgang menuju ruang tengah, mengunci diri di antara lampu-lampu yang menyala terang. Jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Suasana rumah yang luas itu kini terasa seperti kotak kaca yang siap pecah. Doni dan Ardi akhirnya menyerah pada rasa kantuk yang aneh. Mungkin karena kelelahan mental dan mereka tertidur di atas karpet tebal ruang tengah dengan TV yang masih menyala tanpa suara. Aku sendiri tidak bisa memejamkan mata. Jantungku masih terasa seperti genderang yang dipukul bertalu-talu. Sesuai pesan Bayu, lampu kamar mandi dekat dapur tetap kubiarkan menyala, membiarkan cahayanya yang putih pucat tumpah sedikit ke arah ruang makan yang gelap. Aku mencoba fokus pada siaran ulang bola di TV, berharap keriuhan penonton di layar bisa menenggelamkan sunyi yang mencekam ini. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara plastik diremas. Jangan dihabisin cemilannya, bagi-bagi dong, gumamku tanpa menoleh, mengira itu Ardi yang terbangun karena lapar. Tidak ada jawaban, hanya suara kresek-kresek yang semakin intens. Aku menoleh perlahan dari sela-sela cahaya lampu kamar mandi. Aku melihat sebuah bayangan hitam sedang berdiri di atas meja dapur. Bukan berdiri. Bayangan itu sedang berjongkok di atas lemari dapur yang tinggi. Ardi, Doni, panggilku dengan suara bergetar. Aku melirik ke bawah. Doni dan Ardi masih mendengkur halus di dekatku. Lalu siapa itu? Sosok itu mulai bergerak, melompat turun dari lemari ke atas meja makan tanpa suara sedikit pun. Krak. Suaranya seperti orang yang sedang mengunyah kerupuk dengan rakus. Tapi yang ia pegang adalah sisa nasi goreng kami tadi sore.
Dalam keremangan aku melihat sosok itu tidak mengenakan baju. Kulitnya hitam legam jauh lebih pekat daripada kegelapan di sekitarnya. "Siapa di sana?" teriakku akhirnya mencoba mengumpulkan sisa keberanian. Sosok itu berhenti mengunyah, kepalanya berputar pelan ke arahku. Bukan cuma menoleh, tapi berputar hampir 180 derajat. Matanya menyala merah seperti bara rokok yang ditiup angin. Tiba-tiba dari lehernya yang pendek muncul sesuatu yang memanjang. Lehernya menjulur seperti ular, membawa kepala hitam bertaring panjang itu semakin dekat ke arahku yang terpaku di sofa. Suara desisannya terasa dingin menyentuh kulit wajahku. Sosok itu kemudian turun ke lantai. Ia tidak berjalan tegak, melainkan merangkak dengan posisi terbalik. Tangan dan kakinya menekuk ke arah yang salah. Badannya semakin membesar, memenuhi ruang makan. Setiap kali tangannya menyentuh lantai marmer, terdengar suara cekaran tajam yang memilukan telinga. "Don, Ardi, bangun! Rek, bangun, Rek!" jeritku sekuat tenaga sambil melempar bantal kursi ke arah dapur. Sosok itu justru semakin cepat, merangkak mendekatiku. Wajahnya yang mengerikan kini terlihat jelas di bawah lampu TV. Kulit keriput, lubang hidung yang hanya berupa celah, dan taring yang meneteskan cairan kental berbau busuk. "Doni!" Aku meloncat melewati sofa, menabrak Doni yang langsung terjaga dengan muka linglung. "Ada apa, Ji? Ada apa?" Doni gelegapan. Begitu Doni melihat ke arah meja makan, ia langsung terdiam. Sosok itu berdiri tegak, tingginya hampir menyentuh plafon, lalu perlahan memudar menghilang ke dalam bayangan lemari es. Bau amis yang tadi kucium kembali menyeruak. Kali ini lebih menyengat, bercampur bau tanah kuburan yang basah. Kami bertiga meringkuk di pojok kasur, di kamar atas yang kami kunci rapat. Tidak ada yang berani mematikan lampu. Tanganku gemetar hebat saat memegang tasbih. Mulut kami tidak henti-hentinya mengumamkan istighfar dan ayat kursi. Malam itu rumah mewah ini tidak lagi terasa seperti anugerah, melainkan penjara bawah tanah yang dihuni oleh sesuatu yang lapar. Sabtu pagi jam 6 tepat, cahaya matahari Sidoarjo mulai mengintip dari balik gorden. Tapi tidak ada satupun dari kami yang merasa segar. Kami terbangun dengan mata merah dan leher kaku karena tidur berhimpitan di satu kasur. Suasana di dalam kamar begitu hening. Seolah-olah kami semua sepakat bahwa jika kami tidak membicarakan kejadian semalam, maka kejadian itu dianggap tidak pernah ada. "Rek, ayo turun, lapar." Suara Ardi memecah kesunyian. Perut memang tidak bisa diajak kompromi meski mental sudah babak belur. Kami turun ke bawah dengan langkah ragu. Anehnya dapur terlihat bersih. Sisa nasi goreng yang semalam diacak-acak sosok hitam itu sudah hilang. Piringnya bersih seolah ada yang mencucinya. Kami saling pandang tapi tidak ada yang berani bertanya. Sambil sarapan mie instan, aku akhirnya tidak tahan untuk tidak buka suara. "Tadi malam itu kalian lihat kan yang merangkak itu?" Ardi menggeleng cepat, meski tangannya gemetar saat memegang garpu. "Alah, Ji, mungkin kita semua halusinasi gara-gara kecapean atau kebanyakan nonton film horor di TikTok. Udah, jangan dibahas, mending kita kerjain tugas dari Bayu biar cepat selesai." Doni hanya diam, ia tampak lebih murung dari biasanya. Setelah makan, kami memutuskan untuk menjalankan tugas berikutnya, memetik buah pohon mangga dan kedongdong di belakang. Memang sedang ranum-ranumnya. "Lumayan buat rujakan, biar seger dikit ini otak," cetus Doni sambil berjalan ke arah kebun belakang. Udara di kebun terasa sangat lembab, padahal matahari sudah mulai naik. Tapi di bawah naungan pohon mangga besar itu, hawanya tetap dingin. Dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Doni mulai memanjat pagar beton sedikit untuk menjangkau dahan kedondong yang rendah. "Don, permisi dulu kalau mau petik." "Alah, ini kan rumah teman sendiri, Ci. Bapaknya juga udah izinin," jawab Doni enteng. Ia menarik satu dahan dengan kasar. Krak, dahan itu patah sedikit. Tiba-tiba angin dingin yang sangat kuat berhembus. Hanya di area kebun itu saja. Daun-daun kering berterbangan membentuk pusaran kecil. Doni mendadak mematung, wajahnya yang tadinya santai berubah menjadi sangat pucat. Ia membungkuk, tangannya memegang punggung bawah. "Ci, di, punggungku linu banget, kayak ditindih beban berat. Aku nggak bisa bangun tegak." Blok, sesuatu yang besar jatuh dari atas pohon mangga tepat di samping Doni.
Suaranya keras sekali, seperti nangka matang yang jatuh ke tanah. Tapi saat kami melihat ke bawah tidak ada apa-apa di sana, hanya tanah kosong dan daun-daun kering yang berserakan. "Don, ayo masuk!" Ardi panik. Kami berdua memapah Doni yang badannya mendadak terasa berat sekali, seperti memapah orang dengan berat 200 kilo. Sambil memijat punggung Doni di ruang tengah, aku bergumam pelan. "Kamu petik tanpa permisi, terus kasar lagi. Mungkin penunggunya nggak suka." Doni hanya diam, keringat dingin bercucuran di dahinya. Rasa bersalah mulai merayap di dada kami. Kami sadar, kami bukan sekedar tamu di rumah ini. Kami adalah penyusup di wilayah yang sudah ada pemiliknya, jauh sebelum rumah mewah ini dibangun. Dan pemilik itu sepertinya mulai merasa terganggu dengan keberadaan kami. Siang itu suasana rumah terasa sangat berat. Setelah kejadian di pohon kedongdong, kami hanya duduk terdiam di ruang tengah. Untuk mengusir rasa takut dan nyeri di punggung Doni, Ardi memutuskan untuk tetap membuat rujak dari buah yang sempat dipetik. Kami berharap rasa pedas dan asam bisa memacu adrenalin agar kami tidak terus-terusan merasa tertekan. "Ayo, dimakan Rek, biar nggak bengong terus. Kalau bengong, nanti malah makin dimasukin pikiran yang aneh-aneh," ujar Ardi sambil menyodorkan cobek berisi sambal kacang yang kental. Kami mulai makan, namun baru beberapa suap sebuah perasaan aneh menyerangku. Mataku mendadak terasa sangat berat, seolah ada tangan gaib yang menarik kelopak mataku ke bawah. Kepalaku berdenyut pelan, dan rasa kantuk yang datang bukan seperti kantuk biasa karena bergadang. Ini adalah kantuk yang memaksa yang tidak bisa dilawan oleh logika maupun rasa takut. "Dan, Di, kok aku ngantuk banget ya?" "Sama Ci, aku juga." Suara Doni terdengar menjauh. Ia sudah lebih dulu merebahkan kepalanya di bantal sofa. Ardi yang tadinya paling semangat juga mulai terlihat limbung. Kami bertiga akhirnya tumbang di ruang tengah. Tidur kami sangat lelap, namun penuh dengan mimpi-mimpi yang berantakan. Bayangan orang-orang berpakaian kuno yang sedang berpesta di dalam rumah ini dan suara tawa anak-anak yang berlarian di plafon. Aku terbangun dengan sentakan hebat. Jantungku berdebar kencang. Aku melirik jam dinding di atas TV. 18.25. "Astagfirullah, bangun semua!" teriakku histeris sambil menendang kaki Doni dan Ardi. Doni dan Ardi terbangun dengan wajah bingung dan linglung. "Kenapa, Ci? Masih pagi?" tanya Ardi ngawur. "Pagi apa matamu? Lihat jam, sudah 6:30 lewat. Maghrib sudah lewat, Rek." Seketika kami semua tersadar. Kamar dalam keadaan gelap gulita karena kami lupa menyalakan lampu sebelum tidur tadi siang. Di luar langit sudah hitam pekat. Sesuai pesan Bayu, nyalakan lampu sebelum maghrib. Dan kami sudah melanggarnya. Kami berlarian seperti orang gila. Doni menyerbu saklar lampu teras. Ardi berlari ke dapur untuk menyalakan lampu kamar mandi. Sementara aku menyambar sapu lidi untuk membersihkan daun mangga di belakang yang sudah menumpuk. Tugas yang juga kami lupakan karena kantuk aneh tadi. Saat aku membuka pintu belakang, udara yang keluar terasa sangat panas. Seperti uap dari kawah, bau kopi goreng yang semalam kembali tercium. Kali ini bercampur dengan bau kemenyan yang sangat tajam. "Ci, jangan keluar sendiri," teriak Ardi dari dapur. Suaranya terdengar bergetar hebat. "Sini dulu, dengerin." Aku kembali masuk dan menutup pintu. Di dalam rumah yang sekarang sudah terang benderang, suasana tidak menjadi lebih baik. Justru terasa ada yang salah. Rumah ini terasa penuh, seolah-olah saat kami tidur tadi ada rombongan yang masuk. Dan kini mereka sedang menatap kami dari setiap sudut gelap yang tidak terjangkau lampu. "Kita telat nyalain lampu," bisik Doni sambil memegangi punggungnya yang kembali linu. "Rumah ini gak ingin kita tidur. Mereka ingin kita terjaga buat lihat apa yang bakal terjadi malam ini." Keheningan malam kedua pun dimulai. Dan kali ini suasananya jauh lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Malam kedua ini terasa jauh lebih panjang. Kami bertiga duduk merapat di ruang tengah, saling bersentuhan bahu, seolah-olah jarak beberapa sentimeter saja bisa membuat salah satu dari kami diculik ke dunia lain. Untuk mengusir sunyi yang menusuk, Ardi mengajak kami mencuci piring sisa rujakan tadi sore di dapur. "Bareng-bareng ya, jangan ada yang ditinggal sendirian di depan," bisik Ardi. Kami seperti anak kecil yang takut gelap, berjalan beriringan menuju wastafel. Baru saja Ardi memutar keran air, suara itu muncul lagi. Kali ini suaranya bukan dari luar pintu, tapi seolah-olah berada tepat di bawah kolong meja dapur. Suaranya riuh rendah, bercampur dengan suara gesekan kain di lantai. Lalu secara perlahan suara anak ayam itu
berubah menjadi suara isak tangis. Suara tangisan wanita itu sangat halus, tapi penuh penderitaan. Rasanya, suara itu tidak masuk lewat telinga, tapi langsung merambat ke sumsum tulang belakang. Kami membeku. "Jangan ditengok, Rek. Fokus cuci piring saja," perintahku dengan suara yang hampir hilang. Tiba-tiba dari arah kamar mandi dekat dapur yang lampunya harus selalu nyala itu, terdengar suara air diguyur. Seseorang sedang mandi di dalam sana dengan sangat semangat. Wangi sampo melati yang sangat menyengat, jenis wangi yang terlalu manis sehingga bikin mual, menyeruak keluar, diiringi dengan suara wanita yang bersenandung kecil. Nadanya naik turun, terdengar seperti lagu pengantar tidur yang sangat kuno. "Siapa yang mandi jam 11 malam?" bisik Doni dengan mata melotot. "Bayu bilang lampu jangan dimatiin, tapi dia nggak bilang bakal ada yang numpang mandi." Tiba-tiba senandung itu berubah menjadi cekikikan kuntilanak yang melengking tinggi. Suaranya berpindah-pindah dari kamar mandi, lalu seolah terbang ke atas plafon, lalu berakhir di belakang telinga Ardi. "Ayo cepet Don, kita lagi digodain," teriak Ardi sambil membanting piring yang belum kering kerak. Kami berlari kembali ke ruang santai, tapi teror belum selesai. Tok, tok, tok. Pintu depan diketuk dengan sangat keras, seolah-olah menggunakan kayu besar, disusul dengan suara tawa berat laki-laki tua yang menggelegar di teras depan. "Bocah, buka pintunya bocah, Bapak sudah pulang." Suara itu berat dan berwibawa, mirip suara Pak Heru, tapi ada nada jahat yang terselip di tiap suku katanya. "Jangan dibuka, itu bukan bapaknya Bayu." Aku menahan tangan Doni yang hampir saja bergerak karena refleks. Kami berpelukan di tengah ruangan, memejamkan mata rapat-rapat, sementara rumah itu seolah-olah sedang dikepung. Ada suara cakaran di jendela, suara orang berlarian di lantai atas, dan tangisan wanita yang kini terdengar tepat di atas kepala kami. Emosi kami sudah di ujung tanduk, takut, marah, dan menyesal sedalam-dalamnya. Kenapa kami menyetujui permintaan Bayu? Rumah mewah ini adalah sebuah panggung sandiwara gaib, dan kami adalah penonton yang dipaksa ikut bermain. Puncak malam kedua mencapai titik didihnya. Ruang santai yang tadinya terasa mewah kini berubah menjadi ruang interogasi gaib. Lampu kristal di atas kami mulai berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayangan yang seolah hidup di dinding. Suara ketukan di pintu depan mendadak berhenti, berganti dengan keheningan yang jauh lebih mematikan. "Ci, lihat itu." Ardi menuju ke arah lorong kamar utama dengan jari gemetar. Dari kegelapan lorong, sesosok wanita berbaju kuning gading muncul perlahan. Ia tidak berjalan, melainkan melayang beberapa senti di atas lantai. Rambutnya yang hitam legam dan gimbal terurai hingga menyentuh lantai, menutupi sebagian wajahnya yang hancur. Saat ia mendekat, tercium bau melati busuk yang sangat tajam. "Ayo ke sini, temani Mbak keramas malam ini, bocah-bocah ganteng." Suaranya serak terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Wanita itu menyeringai, memperlihatkan taring-taring panjang yang mencuat dari gusi yang menghitam. Matanya melotot, memerah, seolah-olah pembuluh darah di dalamnya baru saja pecah. Doni yang sejak tadi sudah pucat pasi, matanya mendadak putih semua. Ia ambruk pingsan seketika karena jantungnya tidak lagi sanggup menahan kengerian itu. "Don, bangun Don." Aku dan Ardi berusaha menyeret tubuh Doni yang mendadak terasa seberat semen 5 sak. Namun belum sempat kami menjauh, hawa panas menyengat datang dari arah dapur. Suara langkah kaki yang sangat berat membuat lantai bergetar. Sesosok makhluk raksasa muncul dari kegelapan dapur. Tingginya hampir menyentuh plafon setinggi 4 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam lebat yang kasar dan berminyak. Itu adalah genderuwo. Matanya merah membara seperti lampu rem truk di kegelapan malam. "Tidur kau bablas Marip. Ayo, bersihkan rumahku sekarang." Suaranya menggelegar membuat kaca-kaca jendela bergetar hebat. Makhluk itu menggeram, taringnya yang mengkilat terkena cahaya lampu memperlihatkan sisa-sisa daging yang masih menempel. Badannya perlahan membesar, otot-ototnya menyembul hingga kakinya yang berbulu seolah menembus langit-langit rumah. Ia menatap kami dengan penuh kemarahan, seolah-olah kami telah mencemari wilayah kekuasaannya. "Lari ke kamar atas Ar, sekarang!" Dengan sisa tenaga yang ada, aku dan Ardi menggotong Doni yang tidak sadarkan diri. Kami menaiki tangga dengan nafas memburu. Sementara di belakang kami, suara tawa melengking wanita berbaju kuning dan geraman berat sang genderuwo bersahutan.
Saat kami berhasil masuk ke kamar dan mengunci pintu, suara cakaran di balik kayu pintu terdengar brutal. Kami meringkuk di pojokan kamar, memeluk Doni yang masih pingsan. Di luar pintu cekikikan itu tidak berhenti, dibarengi suara berat yang membisikkan nama kami satu persatu. Kami hanya bisa memejamkan mata, merapalkan doa dengan lidah yang keluh, berharap fajar segera tiba sebelum kewarasan kami benar-benar hilang. Minggu siang, cahaya matahari yang terik menembus celah gorden kamar atas. Aku terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat, seperti habis dihantam balok kayu. Di sampingku Ardi masih tertidur dengan posisi meringkuk, memeluk tasnya. Sementara Doni sudah terduduk diam dengan tatapan kosong menghadap tembok. Kami tidak ingat kapan suara cakaran itu berhenti, atau bagaimana kami akhirnya bisa terlelap di tengah teror sehebat itu. Rumah itu kembali normal, tidak ada bau melati, tidak ada suara anak ayam, hanya suara kicau burung gereja di luar yang terdengar sangat biasa. Namun bagi kami, kemewahan marmer dan plafon tinggi ini sudah berubah menjadi wajah monster yang siap menelan kami hidup-hidup. "Ayo, beresin semuanya sekarang," ajakku dengan suara serak. Kami bergerak seperti robot, membersihkan sisa mie instan, menyapu lantai, dan yang paling membuat tangan kami gemetar adalah saat harus menyapu daun di bawah pohon mangga. Kami melakukan tugas itu dalam diam, bibir tidak henti merapalkan doa, mata sesekali melirik ke atas dahan rimbun yang seolah-olah sedang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Jam 4 sore suara gerbang otomatis terbuka terdengar seperti melodi paling indah di telinga kami. Mobil Fortuner hitam itu masuk. Bayu dan keluarganya telah kembali. Pak Heru turun dengan senyum ramahnya yang khas, seolah tidak terjadi apa-apa selama 2 malam terakhir. "Wah, anak-anak hebat ya, rumah rapi sekali," puji Pak Heru sambil menepuk bahu Doni. Doni langsung mengkeret, baunya seolah tersetrum. "Ayo, makan malam dulu di sini. Ibu sudah beli oleh-oleh banyak dari Magelang." Maaf banget Pak," sela Ardi cepat. Wajahnya masih pucat pasi. "Kami harus segera balik ke kos. Besok ada kuis mendadak. Tugas juga belum selesai. Benar-benar gak bisa Pak." Bayu menatap kami bertiga. Ia sepertinya tahu apa yang terjadi. Ia melihat lingkaran hitam di bawah mata kami dan cara kami yang terus-menerus melirik ke arah pintu dapur. Namun ia hanya diam dan memberikan senyum tipis yang penuh arti. Senyum yang seolah berkata, "Terima kasih, sudah mau jadi tumbal sementara." Keesokan harinya di kampus, Bayu mendatangi kami di kantin. Ia meletakkan sebuah amplop coklat yang cukup tebal di atas meja. "Rek, ini dari bapakku, katanya buat tambah-tambah bayar semesteran atau buat jalan-jalan. Makasih banget ya, rumahku jadi aman kemarin." Kami bertiga menatap amplop itu, lalu saling pandang. Bayangan wanita berbaju kuning yang melayang dan sosok hitam besar yang menembus plafon kembali berputar di kepala. Uang itu memang menggoda, tapi rasa dingin yang merayap di punggung semalam jauh lebih nyata. "Baik," panggil Doni dengan suara bergetar. "Bapakmu bilang kapan-kapan kalau pergi lagi boleh minta tolong jagain rumah lagi." Bayu mengangguk santai. "Iya, bapak cocok sama kalian. Orangnya jujur katanya. Jadi kapan-kapan mau lagi kan?" Kami bertiga menjawab dengan kekompakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara kami bergema di seantero kantin. "Gak mau." Kami langsung beranjak pergi meninggalkan Bayu yang kebingungan. Atau mungkin sudah menduga. Uang itu kami ambil karena ya kami butuh biaya hidup. Tapi kami sepakat 1 rupiah pun dari uang itu tidak akan sanggup membayar trauma yang kami bawa. Di Sidoarjo yang tenang, di balik pagar-pagar rumah mewah nan asri, terkadang ada rahasia yang tidak seharusnya diganggu oleh manusia. Dan kami cukup beruntung bisa pulang dengan nyawa yang masih melekat di badan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.